Takut aku itu mati kelaparan, jadi mereka protes. Masakanku pancen enak pol, ya Allah nih. Hmm. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hongkong. Malam ini aku mau numis ini, bukan numis sih, nyetim. Ini nyetim daging babi ya. Kemarin sama majikanku udah dibumbuin, aku tinggal nyetim aja kayak gitu. Terus sama numis kangkung. Terus tadi itu aku baru bisa ngesup rempah karena tadi siang aku itu pusing banget, terus cuman tiduran. Soalnya kayak badanku itu ngedrop, jadi ya mendingan istirahat daripada nanti nggak bisa ngomong nenekku. Itu nenekku masih mainan iPad ya, nonton nyanyian-nyanyian. Nah sekarang aku mau ini metikin cuci kangkung seuntil. Tadi pagi aku beli segini $7. Lagi mahal ya sayur kangkung, jadi sedikit banget, nggak apa-apa lah, untuk berdua cukup. Itu sih sup rempah kemarin juga mbokku yang beli. Jam segini belum telat amat lah, biasanya 1,5 jam, nanti makan sekitar jam 7-an kayak gitu. Ini kalau bikin ini tuh mudah banget ya. Aku sekarang itu jarang banget masak daging babi kalau bukan mbokku yang ngasih buat nenekku. Itu bumbunya paling ya cuman garam, penyedap rasa, gula pasir, kecap asin, tepung maizena, terus sama itu kecap hitam. Udah sih kayak gitu, sama ditambah minyak wijen. Mudah banget lah. Dulu aku pas masih ada kakek juga masaknya itu yang simple-simple kalau masak daging babi. Pasti bentar lagi ada yang komen, kok masak daging babi kok ini kayak gitu. Pasti. Aku mau ngerespon yang tentang video aku yang ini kayaknya ya, yang tentang masalah daging babi gitu. Kenapa sih harus masak daging babi? Nih jawaban aku itu sebenarnya nggak pengen ngerespon karena pasti akan jadi pro kontra. Tapi yang aku respon itu kayak gini ya, aku itu kerja di negara non muslim, jadi ya otomatis masakannya itu serba babi, bukan daging sapi ya. Kalau daging sapi, kalau misal yang bisa masak daging sapi ya alhamdulillah. Kalau misal yang nggak bisa ya emang itu udah resikonya, karena kan kita yang datang ke sini ya nggak bisa menghindari. Alhamdulillahnya sekarang itu majikanku itu ya dapatnya yang lebih baik lah. Tapi pas aku awal-awal aku itu kerja ikut orang non muslim itu dari tahun 2009 apa ya kalau nggak salah, apa 2008. Jadi ya udah lama banget. Terus pas awal-awal ya kayak gitu, udah harus megang-megang daging babi kalau dulu-dulu itu. Kalau sekarang aku itu udah enggak, paling ya pakai sarung tangan. Terus di sini juga sekarang aku
jarang banget masak yang daging babi. Terus kalau kalian yang pada tanya kenapa nggak dihindari kayak gitu, kan aku tinggal di negara non muslim, otomatis mereka itu kan makanannya ya kayak gini, kenapa nggak bisa dihindari lah, aku kan yang datang sendiri ke sini ya, kerja ke sini, jadi udah harus terima resikonya, harus ya pokoknya ikut aturan majikan kayak gitu. Bagi yang mbak-mbak TKW kayak gitu ya, misalnya majikan itu nyuruh nyuruh harus masak daging babi, ya kita harus jalankan. Aku ini upload yang masalah masak tentang daging babi gitu untuk anak-anak yang baru datang dari Indonesia, biar nggak kaget, biar bisa mengambil hati majikan, biar disayang, karena caranya ya kayak gitu, kerja yang rajin, yang nurut sama masak. Nah, masak itu salah satunya masak daging babi. Jadi kalau misal yang kalian pada komen entah itu nyinyir, julid, atau menghujat kayak gitu, tapi nggak mau dibilang nyinyir, nggak mau dibilang menghujat, nggak mau dibilang julid, tapi pada kenyataannya kayak gitu, ya kita kan kesini bukan bukan di negara muslim lah ya, kayak di Arab yang nggak ada daging babi mungkin, jadi ya kayak gini pegangannya itu daging babi. Jangankan daging babi, mungkin di sini itu negara non muslim ya, masalah daging ayam atau daging sapi mungkin pas nyembelihnya nggak didoain kan kita nggak tahu. Apalagi aku itu sering diajak ke restoran tentang masalah yang pada tanya itu piringnya, terus pancinya apa nggak bareng. Kalau di sini itu ya, kalau di majikanku yang ini, aku itu perabotnya itu sendiri-sendiri, wajanku itu sendiri. Bukan sendiri sih, cuma tak bedain yang buat masak babi, yang ini, yang enggak, yang aku boleh pakai juga. Aku udah ini, udah inilah, udah atur-atur sendiri, karena kan aku cuma jaga mbahku kayak gitu. Dulu pas masih ada kakek, itu aku sering banget masak daging babi. Itu aku masaknya juga yang simple-simple buat kalian ngasih tahu, yang misal anak-anak baru pada datang ke sini. Kan aku nyontohnya itu masakan yang simple, yang murah, yang ibaratnya misal jaga orang tua apa jaga anak-anak, itu makanan ya mereka suka kayak gitu. Kalau yang mbak TKW yang udah lama-lama mah aku masa bodoh ya, mereka pasti udah tahu lah, udah tahu sendiri gimana kayak gitu. Terus kalian misal yang pada suka ngomong itu emang harus daging babi apa ini lah, kan ini rumahnya majikanku, jadi ya pakai aturan majikanku, pakai buat mbak TKW ikut majikan ya ikut aturan majikan mereka. Nggak bisa kita menghindari, itu perintah ya, kan kita juga dibayar untuk melayani mereka. Apalagi tentang masakan kayak gini daging babi itu kan buat mereka itu makanan kayak wajib, makanan paling enak kayak gitu ya. Kayak misal kita di agama muslim kan daging sapi itu besok bisa buat berkurban, kita makan itu halal. Buat agama Hindu kan itu keramat ya kalau daging sapi. Cuman ya toleransi, kita yang mengandalkan toleransi, biar ya kayak gitulah. Kalau misalnya ngomongin agama, aku juga agamanya nggak begitu pinter, takut salah ngomong juga, nanti malah jadi merembet kemana-mana. Banyak kalau yang misal pada heran atau enggak pada kayak protes, kenapa harus ngupload daging babi, terus masak daging babi, apalagi kok berhijab. Aku ngonten juga yang konten pernah sholat, kenapa sih sholat berhijab, kenapa harus masak daging babi kayak gitu kan. Yang namanya hijab, namanya sholat itu kan kewajiban, namanya hijab itu kan kewajiban buat wanita muslim ya. Jadi ya jangan disaut-pautkan dengan masalah pekerjaan kita. Alhamdulillahnya aja aku itu boleh berhijab loh di sini. Kadang mbak-mbak di luar sana pingin berhijab, pingin sholat itu susah kayak gitu. Terus masalah misal kayak puasa gitu, dulu itu pas awal-awal aku datang ke rumah ini ya, kalau misal puasa itu mereka pada protesnya itu takut aku itu mati kelaparan, jadi mereka protes nggak usah puasa lah, terus nanti nggak makan nggak minum, takutnya gimana. Tapi kan aku bisa meyakinkan mereka kalau aku itu puasa itu nggak bikin aku mati kelaparan kayak gitu.
Kalau yang masalah masak daging babi, daging yang apa ya, yang setiap saat, setiap hari aku upload kayak gitu kan, aku sekarang udah sedikit banget ngupload tentang ini apa, masak-masak daging babi. Ya karena aku itu kadang ya males juga buat ngupload, toh masaknya juga aku masaknya kayak gini-gini aja buat mbahku, yang simple karena mbahku kan nggak punya gigi ya, giginya gigi palsu. Jadi kalau misal masak yang alot-alot, yang susah-susah itu juga nggak dimakan. Apalagi kalau misal daging babinya yang kayak masak daging babi kecap itu kan lebih mahal harganya. Beli mentahnya aja itu udah mahal, belum lagi bumbunya selemari dapur mungkin keluar semua lah. Kalau misal kalian yang tanya kenapa nggak dimasakin masakan Indonesia, aku itu mau masak Indonesia bukannya nggak bisa atau bukannya susah atau bukannya nggak mau kayak gitu. Namanya orang sini masakannya itu bumbunya simple-simple banget. Kalau kita kasih makan masakan Indonesia itu, mereka itu merasa kayak aneh. Terus karena kebanyakan bumbu yang asin, gurih, manis, pedes, kecut, apalagi yang kayak makanan Thailand gitu, kecut-kecut, otomatis majikanku itu kayak nenekku itu kayak mungkin lidahnya menolak lah. Karena kalau kayak kita kan udah terbiasa dari kecil, dari lahir di Indonesia, ya masak nasi goreng pedes itu udah enak, masak opor, masak soto, masak bakso. Untuk kayak gitu buat majikan aku itu rasanya aneh banget. Ya kayak kalian, misal lahir di sini, terbiasa dari bayi di sini, makanannya cuma bumbunya bawang putih sama garam, terus dicekokin makanan kayak soto, rawon, terus opor kayak gitu kan, pasti kan ngerasa aneh kan ya. Nah kayak gitulah kita misal masak daging babi, ya nanti kalau misal ada keluarga kalian atau enggak kalian yang baru pertama kali menginjakan kaki di negara non muslim terus disuruh masak babi kayak gini, ya kalian itu udah harus siap, udah harus terima resikonya. Apalagi sekarang di Hong Kong ya, baru datang, terus misal 1 bulan 2 bulan pingin mengundurkan diri, istilahnya itu ngebreak. Itu sekarang udah nggak mudah seperti pas zamannya aku pertama datang ke Hong Kong. Sekarang itu harus pulang ke Indonesia, harus ngurus surat-surat, nanti nunggu misal mau nyari majikan lagi tuh nunggunya lama lagi, nggak kayak dulu pas aku awal-awal ke Hong Kong itu ya. Aku ngebreak dari majikanku yang jahat banget itu, kerja cuma 3 bulan, aku ngebreak, terus setelah itu 2 minggu kemudian aku dapat majikan lagi. Kalau sekarang itu udah susah, mengundurkan diri ya harus pulang ke Indonesia. Nah kayak kalau kejadiannya kayak gini kan kita cuma buang-buang waktu di PT belajar, terus buang-buang waktu nanti mungkin kita dari PT dikasih uang saku harus ngembaliin, kalau misal nggak ngembaliin nanti suatu saat harus kembali lagi ke Hong Kong buat ngelunasin itu utang-utang kita yang misal kesini kan ada potongan, ada ya dari PT juga udah dikasih uang saku kayak gitu kan, otomatis harus nyari utang ya, nanti nunggu 1 tahun kemudian baru bisa datang ke Hong Kong, sedangkan kita itu udah nggak pingin kerja kayak gitu ya kan, malah kita repot lagi. Kalau misalkan udah niat ke sini terus gara-gara nggak mau masak ini daging babi, malah nggak bikin majikan jadi sayang. Pokoknya kita itu yang misal awal-awal baru datang ke sini, pinter-pinternya kita ngambil hatinya majikan. Ya salah satunya yaitu masak-masak, kerja. Apalagi orang Hongkong kan ya ada yang jahatnya minta ampun, ada yang baiknya minta ampun. Tapi sebaik-baiknya majikan itu ya kan bukan keluarga kita, pasti ada celahnya. Kadang ngomelin kita, kadang marah-marah, kadang komplain kayak gitu. Jadi ya kalau misal yang kalian nggak tahu, taunya cuman kenapa harus masak daging babi, nggak bisa dihindarin kayak gitu. Kita ini udah siap kesini, tinggal di negara non muslim, otomatis harus masak daging-daging yang haram kayak gini nih, kayak gini. Alhamdulillah sekarang itu aku bisa, kalau misal aku disuruh masak ya, aku itu udah ya pakai sarung tangan. Kalau pas awal-awal dulu ya aku megang-megang aja kayak gitu. Cuman ya kalau misal udah, tapi kan itu kan karena tuntutan dari majikan ya. Apalagi kalau majikannya yang galaknya minta ampun, yang kayak weh sembuh pokoknya lah, rasanya kayak neraka mungkin. Apalagi kadang
kalau misal mbak-mbak TKW yang dapat majikannya itu udah masuk ke majikannya jahat, terus makanannya itu mereka nggak mau tahu, pokoknya masak babi ya semuanya harus ikut makan, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apa ya, kadang ada yang mbak TKW yang karena terpaksa kerja dari pagi sampai malam kan capek, butuh tenaga, sama majikan disodorin nasi sama daging babi, lauknya sama sup babi kayak gitu ya, karena kita nggak bisa menghindari itu. Jadi apa boleh buat, daripada nggak bisa bekerja terus mau mengundurkan diri itu susah ya kan. Nanti apa ya, kayak gini, dosa kita itu tahu. Aku itu dari kecil ngaji diajarin babi itu haram, itu tahu babi itu haram 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 kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya udah datang ke sini ya harus siap dengan resikonya. Terus kalau misal tentang peralatannya lah ya, kalau misal mungkin kayak aku kan alhamdulillah banget di sini peralatannya udah tak bedain, yang buat babi kan sendiri. Kalau yang mbak-mbak di luar sana, mbak-mbak TKW yang nggak bisa kayak gitu, nanti dikiranya itu ya mau pindahan, punya panci sendiri, piring sendiri, punya peralatan sendiri. Nah ini kan rumahnya majikan, jadi ya jangan seolah-olah itu rumah kita. Kalau mungkin rumah kita di Indonesia, kita mau beli panci yang model apa, wajan yang model apa, mau beli sendok yang mau entah berapa lusin, itu kan apa ya, nggak ada yang ini komplain, nggak ada yang ngomongin, toh itu milik kita kan. Tapi kan kalau kita ngikut majikan ya harus sesuai apa yang diperintahkan majikan, apa yang harus kita turutin kayak gitu. Tapi ya itu biasanya terjadi buat mbak-mbak yang masih baru. Kalau yang udah lama, misal satu kontrak kok kayak gini terus, jadi biasanya itu mbak-mbak TKW ya, kontrak kedua itu lebih baik udahlah finish kontrak, nggak tanda tangan kontrak lagi, nyari majikan lain. Terus kita interview, ngajuin persyaratan, ini boleh sholat enggak, boleh pakai jilbab enggak, aku loh nggak makan babi, umat muslim kayak gitu. Biasanya itu kayak gitu. Tapi kalau misal ini kan aku ditujukan buat mbak-mbak yang uh, mau pertama datang ke negara non muslim atau enggak ya, pokoknya buat kalian yang mungkin udah pernah ke Taiwan terus masuk lagi ke Hong Kong, kan masih negara non muslim, itu ya otomatis ya harus ngikutin aturan majikan, masih rada-rada takut kayak gitu. Nanti kalau misal udah finish kontrak, tinggal kita kalau misal masih pingin kerja di Hong Kong ya mendingan cari majikan yang lain kayak gitu sih menurut aku. Jadi ya kalau kalian nanti kalau misal ada saudara kalian atau kalian ngeributin atau enggak, yang nyinyir tapi nggak mau dibilang nyinyir, yang julid nggak mau dibilang julid, gara-gara masalah masak daging babi nggak bisa dihindarin atau gimana-gimana ya, ini kayak gini aku respon aku ya. Nanti kalian kalau kesini mendingan rasain sendiri. Aku bukannya doain yang kesini jelek-jelek itu enggak, tapi kalau yang pada suka julidin kayak gitu mbak-mbak TKW, kebanyakan kalau mbak-mbak TKW yang ke negara non muslim ya pasti otomatis masak daging babi, nyentuh daging babi. Tinggal gimana nanti kita apa ya, berusaha sebisa mungkin menghindari. Tapi kalau nggak bisa menghindari ya mau gimana lagi kan. Terus ya pokoknya nanti kalau yang kayak gitu rasain sendiri lah kalau misal mau ke sini, mau ke Hong Kong, ke Taiwan atau ke Singapura. Tapi kalau misal ke Arab ya insya Allah nggak ada itu yang namanya daging babi. Di sana itu halal semua kayaknya. Aku cuman bisa responnya kayak gini, terus nanti malah aku jadi tresmosi gara-gara masakan daging babi. Ini aja aku lagi datang bulan, kayaknya aku ada hawa-hawa esmosi deh. Apa tresmosi? Jadi aku ya makanannya ya kayak gini. Kalau misal aku itu nggak pernah makan daging babi ya. Mungkin kalau misal di restoran ada kayak apa itu peralatannya, mungkin masaknya dengan satu peralatan yang sama kan aku nggak tahu. Tapi ya aku cuman dalam hati ya Allah, kalau misal aku tahu ini ada terkontaminasi yang haram, semoga ya yang haram tetap haram, semoga dihapus dosa-dosanya kayak gitu. Ya namanya ikut orang ya mau gimana lagi sih ya. Ya kayak gitulah cerita aku hari ini tentang kenapa aku itu uploadin
video tentang masak-masak daging babi, berhijab kok masak daging babi, ikut makan. Aku itu ikut makan itu ya makananku. Kalau aku nggak makan itu ya nanti aku bisa-bisa mati kelaparan beneran. Ya aku makan itu tapi makananku, makanan tempe, terus sayur yang cuman dikulup, pol-polnya paling enak itu ya pakai sambel kayak gitu. Itu udah enak banget menurutku. Di sini kan walaupun nggak misal majikan masak daging babi semuanya ya kayak gitu, kalau misal ada telur kita kan bisa makan telur atau enggak sayur sama sambel, itu kan udah paling enak di dunia. Malah si Dana tresmosi nyuci kangkung ora rampung-rampung gara-gara ngeromet terus. Ini udah matang semua, steam daging babi sama cak kangkungnya. Cak kangkungnya aroma terasinya enak. Nah, sekarang mau tak sandingkan. Mau dulang nenekku ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masakanku pancen enak pol ya Allah. Nih. Hmm. 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 Ini ya. Yang aku makan itu tempe goreng, sambel, kangkung rebus. Tadi itu kangkungnya tak taruh buat aku yang tak rebus, buat nenekku yang tak tumis sama terasi. Nenekku udah selesai makan, sekarang tinggal aku makan. Jadi aku makan makanan aku sendiri, menu aku, bukan menunya majikanku. Menu kayak gini aja udah enak banget. Ya udah ya lur, makasih yang udah ngikutin video aku, semoga bermanfaat, terhibur. See you next video, aku mau lanjut makan.